300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. As-Sayyid Ali Al-Asqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Asqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir. Membongkar kesalahan yang ada di manuskrip kaum Ba'alawi, di mana Kiai Haji Nur Ihya memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang menanyakan, tolong jelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh kaum Ba'alawi dengan manuskripnya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya Kiai Haji Nur Ihya memberikan penjelasan dan membuka manuskrip yang telah dimiliki oleh kaum Ba'alawi, di mana ada kurang lebih 300 kesalahan, baik yang sedang, ringan, ataupun yang sangat berat. Nah, ini sangat bagus untuk kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya, agar kita memahami kebenaran buku yang telah disampaikan oleh Hanif Alatos. Mari kita simak video berikut ini. Maulina Octaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Octaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah jenengan. Ya, tolong dibuka buku Keabsahan Nasabah Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far Al-Asqar Al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far Al-Asqar Al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far Al-Asqar Al-Alawi Al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Nih, ini manuskrip dari keluarga Al-Asqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Asqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Asqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Asqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 ya. Iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kong diputer maneh. Wong wis mati. Sudah mati ratusan tahun ya. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini. Ayo,
Gede ya. Bismillah. Akhbarona itu musyafahat. Ketemu langsung. Bukan akhbarona, tapi musyafahatan. Ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh ini. 300 kesalahan. Karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu, Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya sejarah, silsilah, nasab ya dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas ya, Dek Wafi itu ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho, ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arbaunnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan Al-Halal. Ad-Dalal. Kalau Al-Kholal ada sendiri. Ad-Dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya Ad-Dalal. Jangan Al-Alal. Kalau Al-Alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969 ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masahha min dzurriyyati jaddina al-Imam Ali al-Ashqar an-Nazuk Abdul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu piye to? Gak matuk blas. Misi ini saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang bener itu Al-Allal, Al-Majid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Majid itu sudah jadi Ad-Dalal, Kang Mas, Dik Mas. Gitu, Gih. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya, bahwasanya buku yang telah dipegang oleh Hanif Alatas. Di sini Kiai Haji Nur Ihya memberikan penjelasan, mengoreksi bahwasanya ada 300 kesalahan yang dibuat oleh golongan kaum Alawi. Nah, ini kalau pribadi menurut saya secara logika, ya, secara logika teman-teman mungkin mempunyai pendapat lain
Ya, jangan lupa nanti tulis di dalam kolom komentar. Kalau secara logika memang benar apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Orang yang wafatnya tahun 300-an berapa itu bisa mengoreksi orang yang hidup di abad atau di tahun 600. Nah, ini kan perselisihan 300 tahun. Kok bisa mengarang atau membuat manuskrip menjelaskan tentang orang yang hidup di tahun 600? Sungguh tidak masuk di akal ini. Nah, bagaimanakah pendapat kalian? Tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Semoga ini menjadi pembelajaran dan menjadi ilmu tambahan buat kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.